Ini adalah sebuah smartphone dengan harga sekitar $100 dengan spesifikasi terbaik yang bisa saya temukan di banggood.com. Coba lihat spesifikasinya seperti ini. Waktu itu saya mengira dengan spesifikasi seperti ini, dengan harga semurah itu pasti ada yang dikorbankan. Entah itu kameranya buram, layarnya pucat, atau build quality yang ringkih dan finishing seadanya. Namun, semua prediksi saya rupanya meleset. Saat saya melakukan unboxing Ramos R10 ini, saya tidak menemukan bahwa build quality-nya ringkih. Malah yang saya temukan, untuk harga $100 ini udah keren banget. Finishing dari Ramos R10 sama sekali tidak asal-asalan. Pun begitu dengan build quality-nya. Bukan yang paling kokoh yang pernah saya rasakan, tapi juga tidak asal metal dan tidak ringkih. Jika boleh saya bandingkan, build quality-nya masih setingkat di atas Pico Robi, kira-kira setara dengan Xiaomi Redmi 3, namun sedikit di bawah Meizu M3 Note atau Vivo V3. Layar dari Ramos R10 pun terlihat sangat vibrant, tidak washout atau pucat seperti yang saya temukan pada Infinix Hot 2. Sudut pandangnya pun cukup baik, tidak ada jarak antara layar dengan panel sentuhnya. Sementara resolusinya yang HD saya rasa cukup untuk ukuran layar 5 inci. Kelemahannya adalah di bawah terik matahari, layar Ramos R10 ini memang kurang dapat terlihat dengan baik. Selain spesifikasinya yang lumayan banget, ternyata kelengkapan dalam paket penjualan Ramos R10 juga sangat lengkap. Saya sampai berpikir, sebetulnya si produsen smartphone ini dapat untung dari mana sih? Karena dengan harga semurah ini dapat spek tinggi dan juga kelengkapan yang banyak banget. Dari sisi desain, smartphone ini banyak membuat orang menyangka bahwa ini adalah smartphone keluaran Lenovo. Kekurangan dari sisi desain ada pada tidak hadirnya lampu latar pada tombol kapasitif maupun tidak hadirnya lampu LED notification. Sementara yang saya suka adalah posisi lubang speaker yang sudah ada di bawah. Beberapa hari saya menggunakan Ramos R10 sebagai ponsel utama. Nah, selama penggunaan itu, Ramos R10 tidak banyak mengalami masalah berarti. Keluhan utama yang saya rasakan adalah daya tahan baterainya yang membuat saya harus sehari ngecas 2 kali. Mungkin ini disebabkan oleh kapasitas baterainya yang tidak terlalu besar. Padahal, prosesor yang digunakan bukanlah salah satu prosesor yang memiliki performa tertinggi. Salah satu hal yang menjadi penyebab borosnya baterai Ramos R10 adalah banyaknya iklan yang muncul akibat dari bloatware. Sepertinya smartphone ini menggunakan ROM abal-abal juga. Sekarang, saya merasa bahwa ROM abal-abal itu nggak identik lagi melekat pada produk Xiaomi. Untungnya, saya berhasil menghilangkan iklan itu cukup dengan melakukan disable pada salah satu aplikasi. Dan ya, memang setelah saya disable, baterainya terasa lebih awet. Fingerprint scanner yang disematkan di bagian punggung Ramos R10 dapat berfungsi dengan baik. Responnya cukup cepat dan akurat. Lanjut ke sisi audio, smartphone ini mempunyai audio yang cukup baik saat digunakan mendengarkan musik menggunakan earphone atau speaker Bluetooth. Namun saat digunakan menggunakan loudspeakernya, suaranya biasa saja sih memang. Satu hal yang membuat saya cukup kerasan menggunakan Ramos R10 adalah layarnya yang sangat baik. Kerapatannya cukup, reproduksi warnanya sangat baik, dan sudut pandangnya cukup luas. Biasanya, smartphone dengan harga semurah ini tidak memiliki hal itu pada layar. Berikut adalah informasi hardware yang terdapat pada Ramos R10, termasuk kelengkapan sensor dan juga skor AnTuTu benchmark-nya. Ramos R10 sudah menggunakan Android dengan custom UI sebagaimana smartphone lainnya asal Tiongkok, termasuk home screen tanpa application drawer dan icon-icon aplikasi yang sudah dipermak. Saat saya menurunkan jendela notifikasi, saya tidak melihat ada toggle di sana. Sampai beberapa hari setelah pemakaian, saya baru menemukan bahwa cara untuk memunculkan toggle ternyata dengan swipe dari bagian bawah layar ke atas. Jadi mirip dengan Fantouch OS-nya milik Vivo V3. Satu kekurangan dari custom UI milik Ramos R10 adalah tidak dapat ditempatkannya widget pada home screen. Jadi kalau mau pakai widget, saya sarankan install launcher tambahan. Overall, saat digunakan sehari-hari, Ramos R10 dapat diandalkan. Untuk bermain game pun tidak mengalami kendala.
Berikut adalah contoh saat saya menggunakan Ramos R10 untuk bermain game. Kualitas hasil kamera Ramos R10 terbilang cukup baik dan di atas ekspektasi awal saya. Berikut adalah contoh hasil kamera dari Ramos R10. Silahkan dinilai sendiri ya. Masuk ke bagian plus dan minus Ramos R10, saya akan buat daftar mengenai kelebihan Ramos R10 terlebih dahulu. Kelebihannya adalah, pertama, harganya sangat terjangkau namun spesifikasinya sangat memukau. Kedua, kelengkapan paket penjualan yang sangat komplit. Ketiga, ternyata tak hanya jeroan, build quality-nya pun cukup baik. Keempat, layarnya kinclong banget. Kelima, kameranya dapat diandalkan. Keenam, sudah memiliki fingerprint scanner. Ketujuh, sudah menggunakan port USB Type-C. Dan ke-8, tak lupa, pastinya smartphone ini sudah mampu mengakses jaringan 4G. Sementara kekurangan dari Ramos R10 adalah, pertama, tidak dijual di Indonesia, kamu bisa beli di banggood.com. Kedua, terkena bloatware atau ROM abal-abal, walaupun bisa diakalin. Ketiga, tidak memiliki lampu latar untuk tombol kapasitif dan tidak ada LED notification. Keempat, kapasitas dan daya tahan baterai yang tergolong biasa saja. Kelima, masih menggunakan hybrid slot. Kesimpulan saya mengenai Ramos R10, kita harus lihat dari harganya. Harganya ini sangat murah, kalau dirupiahkan mungkin sekitar 1,4 juta, namun sudah dapat RAM 3GB, build quality yang bagus, layarnya bagus, kameranya juga dapat diandalkan. Menurut saya ini jadi salah satu best value deals. Meskipun memang tidak dijual di Indonesia, kita harus sedikit berusaha lebih untuk dapat memiliki smartphone ini. Jadi, saya bisa nyatakan bahwa Ramos R10 adalah smartphone Android dengan RAM 3GB termurah yang bisa Anda miliki saat ini. Demikian review saya dari Kota Bandung. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.